Perkenalkan, nama saya Aprilia Inaya Sodikoh, NIM 2119290 dari kelas Telaah Kitab Pendidikan Q. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Nurul Huda selaku dosen pembimbing mata kuliah Telaah Kitab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 8 yang berjudul tawakal. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam jawabun an su'alin muqaddarin ka'annahu kila anta qulta annal akila la yambahillahu ayyah tamma li ajli dunya fa kaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah ayyil ittirabu li ajli ma'isyatil ayal fal muraddu minhu qadaru hammil la yuhillu bi a'malil khairi wa la yuzahilul qalba syahlai yuhillu bi ihdaril qalbi fis salah fa inna dhalikal qadara minal ham wal qasdi min a'malil akhirah litawakkufi a'malil akhirati alaihi itlatas sulul a'malu illa bil ma'isyah. Artinya, sedangkan mengenai sabda Nabi SAW dari pertanyaan yang dikira-kirakan, seakan-akan dikatakan, kamu itu mengatakan bahwasanya bagi orang yang berakal itu semestinya untuk memikirkan keduniawian. Maka bagaimanakah dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan ma'isyah, dalam artian bingung karena menghidupi keluarga. Maka maksudnya dari hal itu adalah perhatian yang dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak memengaruhi konsentrasi dan khusyuk sewaktu sholat. Karena sesungguhnya batas dari rasa perhatian dan tujuan yang seperti itu masih termasuk dari amal-amal akhirat, karena kelangsungan amal akhirat itu juga terkait dengannya. Sebab amal itu tidak akan bisa dilakukan tanpa dengan ma'isyah atau biaya hidup. Tawakal berasal dari kata tawakkalu yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Seseorang yang bertawakal itu seorang yang menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang menggunakan akal, hendaknya jangan tergelisahkan oleh urusan dunia. Gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa mengalahkan musibah, berguna pun tidak. Malahan akan membahayakan hati, pikiran, dan badan, serta dapat merusak amal-amal yang baik. Tapi yang harus diperhatikan yaitu urusan-urusan akhirat, karena urusan inilah yang akan membawa manfaat. Mengenai sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan memperhatikan ma'isyah. Maksudnya perhatian yang dalam batas-batas tertentu tidak merusak amal kebaikan dan tidak memengaruhi konsentrasi dan khusyuk sewaktu sholat. Karena itu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di sisi lain juga terdapat tawakal yang tidak diperbolehkan, yaitu satu, tawakal yang mengandung syirik besar, seperti seseorang yang mempercayakan keselamatan diri dan rezekinya kepada setan, makhluk gaib, termasuk malaikat. Yang kedua, tawakal yang mengandung syirik kecil. Syirik kecil dalam tawakal terlihat lebih rasional, logis, dan realistis dibandingkan dengan syirik besar dalam tawakal, seperti seseorang yang bertawakal kepada penguasa, polisi, atasan, orang tua, pengawal pribadi, dan lain sebagainya. Namun, tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha dan juga sekaligus memerintahkan kita untuk bertawakal.
Hanya saja kita tidak boleh menyandarkan pada kelelahan, kerja keras, dan usaha saja. Tetapi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu adalah urusan Allah dan hanya Dialah yang memberikan rezeki. Sebab beramal dengan sebaik-baiknya merupakan kewajiban sebagai hamba, sedangkan semua hasil berasal dari Allah semata. Dengan bertawakal akan memperoleh ketentraman hati dan tidak ada kecurigaan, karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana atas apa yang terbaik untuk hambanya. Sekian telah materi dari saya tentang bab tawakal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.